pendengar yang budiman, meraih hidup bahagia adalah kita harus bisa menata hati agar kita tidak mudah terpancing emosi oleh orang-orang yang membenci kita. Kalau kita bisa menata hati untuk bersabar dengan cacian atau makian orang-orang yang membenci kita, malah akan menjadi manusia yang selalu gundah, gelisah, gundah gulana dengan apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Kita sadar bahwa dunia ini adalah tempatnya berbagai macam problematika hidup. Kita tidak bisa menuntut kepada seluruh manusia untuk mencintai kita seluruhnya, tidak bisa. Dan kita pun tidak bisa menuntut kepada manusia untuk membenci kita seluruhnya, tidak. Kita harus menyadari bahwa di dunia ini pasti ada orang yang akan mencintai kita dan pasti ada orang yang membenci kita atau tidak suka terhadap kita. Itu kita harus sadari. Sehingga ketika ada orang-orang yang membenci kita, ya kita harus bisa menata hati bagaimana kebenciannya itu tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita. Dan di antara perkara yang bermanfaat adalah hendaknya sekali lagi kita mengerti bahwa tindakan yang menyakiti yang dilakukan orang-orang atau tetangga-tetangga atau musuh-musuh kita kepada kita semuanya, yang khususnya dengan kata-kata yang buruk, misalkan kalau kita menjalankan sunnah, ya, menjalankan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW, banyak diberikan gelar atau lakab-lakab yang jelek, ya. Kemudian mungkin kita dikucilkan oleh tetangga atau bahkan oleh keluarga kita, ya. Kita menjalankan syariat yang tidak dilakukan oleh keumuman masyarakat. Nanti kita akan diberikan julukan-julukan yang lain atau julukan-julukan yang sepak terjang orang-orang yang membenci kita. Sehingga kita harus bisa menata hati sejak dini untuk tidak terpancing emosi kita dengan tutur kata atau perlakuan buruk orang-orang yang membenci kita. Dan kita harus menyadari bahwa di dunia ini pasti ada manusia-manusia atau orang-orang yang mencintai kita dan pasti ada orang-orang yang membenci kita. Ini mau tidak mau, karena kita hidup dalam dunia nyata, dalam realita. Berbeda dengan di surga. Di surga pasti saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita mencintai kita semuanya. Tidak ada yang membenci kita. Sedangkan dunia, alam realita yang sedang kita jalani saat ini, kita harus mempunyai kesadaran bahwa pasti ada orang yang mencintai kita dan pasti ada orang yang membenci kita. Untuk itu, kita harus bisa menata hati ketika orang-orang yang membenci kita memberikan julukan-julukan atau sebutan-sebutan jelek, ya, atau bahkan memberikan intimidasi kepada kita, agar kita tidak juga melayani apa yang mereka lontarkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang jauh lebih besar jiwanya dari mereka, ya. Sedikit pun jangan pernah terpengaruh terhadap apa-apa yang dilontarkan oleh musuh-musuh kita atau orang-orang yang membenci kepada kita, ya. Yang berikutnya, kita harus senantiasa berpikir positif apapun yang menimpa kita, ya. Bahwa berpikir positif akan menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai jalurnya. Dan ketahuilah bahwa pola pikir kita akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan jika pikiran kita selalu tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan dunia kita, bagi kehidupan agama kita, maka hidup kita akan bahagia dan sejahtera. Yakin dengan itu. Berpikir positif. Jika pikiran kita selalu tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, sekali lagi bagi kehidupan agama kita, bagi kehidupan dunia kita, maka yakinlah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dan sebaliknya jika tidak, maka kita akan mengalami hal-hal yang sebaliknya. Kita akan menjadi jiwa-jiwa yang kerdil, karena kita sempit berpikiran kita, karena kita senantiasa berpikir negatif kepada Allah, kepada agamanya, atau kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Kita akan selalu ditakut-takuti dengan perasaan-perasaan yang tidak jelas. Karena pikiran kita senantiasa negatif. Kita akan senantiasa dihantui
dengan perasaan-perasaan dan kegundahan serta kegelisahan. Karena berpikiran kita, cara berpola pikir kita senantiasa selalu dihiasi dengan pola pikir negatif. Kita mulai sudah bisa menyisihkan, bisa menyingkirkan pola pikir negatif kita, diganti dengan pola pikir positif kita, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan hidup sebagaimana yang kita idam-idamkan. Senantiasa berpikir positif, ya. Menghadapi siapapun, senantiasa kita harus berpikir positif agar kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Agar setiap langkah kita itu sangat sesuai dengan apa yang kita terancanakan, apa yang kita agendakan, yang tidak menyimpang dari norma Allah Subhanahu wa taala dan norma manusiawi pada umumnya. Wallahu a'lam.